Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri dengan NIM 2014030058. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran pada mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Eci Sriwahyuni, MPD. Berikut pembahasannya. Baiklah, yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen laboratorium, yang kedua, manajemen operasional laboratorium, yang ketiga, administrasi laboratorium, dan yang keempat, kedudukan manajemen laboratorium. Memasuki pembahasan yang pertama tadi, yaitu konsep dasar manajemen laboratorium. Nah, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, pengertian manajemen. Nah, secara etimologi, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Nah, dalam bahasa Latin ada kata yang punya pengertian yang sama, yakni manus, yang artinya tangan atau menangani. Nah, seperti yang terjadi pada banyak bidang studi lainnya yang menyangkut human, ini termasuk manajemen tergolong yang tersulit. Adapun poin yang kedua, yakni pengertian laboratorium. Nah, kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Nah, dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu tempat bekerja, khususnya untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktik atau penelitian yang ditunjang oleh adanya serangkat alat-alat serta adanya instruktur laboratorium yang lengkap. Di antaranya contohnya yaitu alat fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Adapun Sultara dan Saroni mengemukakan bahwa pengertian laboratorium dalam pengajaran dimaksudnya adalah sebagai kumpulan dari para siswa yang melakukan pengamatan, percobaan, atau penelitian atas pengelolaan guru. Adapun poin yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat laboratorium. Nah, adapun fungsinya yang pertama sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Yang kedua yaitu sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Yang ketiga yaitu tempat display atau pameran. Nah, manfaat laboratorium itu sendiri yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Menurut Soekarso, secara garis besar laboratorium dapat dalam proses pendidikan yaitu yang pertama sebagai tempat untuk berlatih atau mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengkaji gejala-gejala lainnya. Dan memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang ilmuwan. Nah, adapun poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, yaitu pengertian manajemen laboratorium. Nah, pengertian manajemen laboratorium atau laboratory management adalah suatu usaha mengelola laboratorium. Nah, suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, dengan staf profesional yang tampil dan belum tentu dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kegiatan laboratorium sehari-hari. Nah, yang menjelaskan pemanfaatan fasilitas yang efektif, efisien, disiplin, administrasi laboratorium yang baik pula. Adapun pembahasan yang kedua yaitu manajemen operasional laboratorium. Nah, untuk mengelola laboratorium yang baik harus dipahami perangkat-perangkat apa saja yang dikelola dalam manajemen laboratorium, yakni yang pertama, tata ruang. Laboratorium harus ditata sedemikian mungkin rupa sehingga dapat berfungsi dengan baik. Nah, tata ruang yang sempurna harus dimulai sejak perencanaan gedung sampai pada pelaksanaan pembangunan. Nah, tata ruang yang baik itu yaitu mempunyai pintu masuk atau in, pintu keluar atau out atau
lain sebagainya. Yang kedua yaitu alat yang berfungsi dan terkalibrasi. Pengenalan terhadap peralatan laboratorium merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka akan mengoperasikan peralatan tersebut. Nah, setiap alat yang akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi siap untuk dipakai. Yang kedua, bersih dan berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu infrastruktur laboratorium. Nah, infrastruktur laboratorium ini meliputi sarana utama dan sarana pendukung. Adapun sarana utama yaitu mencakup bahasan tentang lokasi laboratorium. Yang kedua yaitu sarana pendukung, mencakup bahasan tentang ketersediaan energi listrik, gas air, dan lain sebagainya. Nah, adapun pembahasan yang ketiga yaitu administrasi laboratorium. Nah, pengadministrasian laboratorium dimaksud adalah suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium dengan pengadministrasian yang tepat. Nah, semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis atau pengadministrasiannya secara dan sarana laboratorium bertujuan mencegah kehilangan dan penyalahgunaan, memudahkan operasional dan pemeliharaan, mencegah publikasi permintaan alat serta memudahkan pengecekan barang. Poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, yaitu kedudukan manajemen laboratorium. Nah, dikemukakan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 42 ayat 2, yaitu setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang memiliki lahan ruang kelas, ruang laboratorium, ruang bengkel, dan lain sebagainya. Pasal 42 ayat 1 yaitu standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam atau IPA, laboratorium bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, pada pasal 43 ayat 2 yaitu standar jumlah peralatan dan efisiensi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yaitu dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan peserta didik. Mungkin sekian pembahasan pemateri dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.